mengenai tentang pemrograman aplikasi Python. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dulu. Pertama, saya Azizia Kamila. Saya Jennifer Bunce dan teman-teman saya yaitu Alicia Ibnaya Irwan, Shin Eva Disara, dan Muhammad Adi Armutasatu. Nah, pada video kali ini kita akan mempresentasikan mengenai tata cara menggunakan aplikasi Python. Sebelum kita menjelaskan tentang tata cara penggunaan aplikasi Python, kita akan menjelaskan dasar-dasar dari algoritma pemrograman Python. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian algoritma. Jadi, algoritma adalah urutan langkah atau proses di dalam penyelesaian masalah. Algoritma dan pemrograman komputer digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika dan logika, di mana algoritma ini merupakan cara manusia untuk merangkai instruksi yang akan diberikan kepada komputer. Pemrograman komputer adalah proses membuat instruksi dalam bahasa pemrograman atau assembly language agar dapat dipahami oleh komputer. Bahasa mesin menggunakan simbol O dan 1 untuk mendefinisikan instruksi. Nah, menerjemahkan instruksi ke dalam simbol O dan 1 itu rumit, sehingga diciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih mudah digunakan. Ada banyak bahasa pemrograman, namun tidak semuanya digunakan secara luas. Pemberian instruksi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki dua keuntungan. Perkenalkan, saya Afrina Tirwan. Saya akan menjelaskan mengenai Python. Python dikembangkan pada akhir 1980-an sebagai penerus bahasa ABC. Python populer karena sintaks yang jelas dan ekspresif, sehingga memungkinkan kode untuk mudah dibaca. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menggunakan bahasa Inggris dalam penulisan kode sehingga mudah dipelajari dan diikuti. Python juga dapat dijelaskan di berbagai sistem operasi dan memiliki sintaks yang jelas, menjadikannya sebagai tools yang berharga bagi siapa saja yang ingin belajar membuat program. Saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman yang ada di dunia pemrograman ini. Yang pertama yaitu bahasa mesin. Pada awalnya manusia memberikan instruksi kepada komputer menggunakan bahasa asli komputer yaitu bahasa mesin. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman yang terbagi atas dua, bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa pemrograman assembler yang digunakan pada tahun 1950-an, di mana bahasa pemrograman ini lebih sederhana daripada penggunaan bahasa sebelumnya, yaitu bahasa mesin. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana salah satu contohnya adalah Python, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Dan juga ada juga kekurangan dan kelebihan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang pertama itu kelebihannya yaitu dia lebih sederhana lagi daripada bahasa pemrograman tingkat rendah. Dan ada juga kekurangannya yaitu memuat banyak memori. Pengulangan for loop dan while loop. Pengulangan adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan serangkaian perintah secara berulang. Pengulangan digunakan ketika kita ingin menjalankan blok kode tertentu beberapa kali. Dalam Python, terdapat dua jenis pengulangan utama, yaitu pengulangan dengan for loop dan pengulangan dengan while loop. For loop adalah jenis pengulangan yang digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah sejumlah tertentu. For loop biasanya digunakan ketika kita sudah mengetahui berapa kali perulangan akan dilakukan. Selanjutnya ada while loop. While loop adalah jenis pengulangan yang digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah selama kondisi tertentu masih terpenuhi. While loop biasanya digunakan ketika kita tidak mengetahui berapa kali perulangan akan dilakukan, tetapi kita tahu kondisi yang harus terpenuhi agar perulangan berhenti. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana menentukan lengkap maksimum. Jadi yang pertama itu ada menentukan maksimum di titik tengah atau Nmax dengan rumus W dikali L pangkat 2 dibagi 8, kemudian untuk menghitung inersia rumusnya I sama dengan 1/12 B kali K pangkat 3. Terus menghitung lengkap maksimum delta max yaitu Nmax dikali L dibagi 2 kali E kali I. Kemudian ada pun yang dimasukkan nilainya itu ada panjang batang, perubahan persatuan panjang, modulus lentur, lebar penampang, dan tinggi penampang. Selanjutnya kita akan mengalami dalam Python ini dengan cara menekan F5, kemudian memasukkan panjang batang yaitu 2 meter, kemudian beban persatuan panjang yaitu 1000 Nm/meter, kemudian modulus lentur kita masukkan nilai 200 dikali 10 pangkat 6 atau 200 juta. Kemudian untuk lebar penampang kita masukkan 0,1 meter dan tinggi penampang yaitu 0,2 meter. Kemudian kita enter dan kita mendapatkan hasil 0,0374 meter atau sama dengan 37 mm. Selanjutnya kami akan menghitung dimensi saluran drainase terbuka. Nah, di sini yang akan kami hitung yang pertama mengenai luas penampang saluran dengan menggunakan persamaan manik, dan yang kedua menghitung kedalaman aliran. Kemudian yang dapat digunakan itu yang pertama debit puncak, koefisien minim, dan pemilihan dasar saluran. Selanjutnya kita akan sebarani Python ini. Pertama kita masukkan debit puncak yaitu 0,25 meter pangkat 3 per second. Selanjutnya masukkan koefisien manik yaitu 0,469.
Kemudian kemiringan dasar saluran yaitu 0,0005. Kemudian hasil perhitungan itu luas penumpang salurannya atau A itu sama dengan 6,70 meter per 2. Kemudian kedalaman alirannya H sama dengan 1,29 meter. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merunning sebuah piton. Nah, di sini ada contoh tentang bagaimana cara menentukan BMI atau Body Mass Index. Yang pertama, di sini ada weight atau berat badan, kemudian ada height atau tinggi badan, kemudian rumus dari BMI yaitu weight dibagi height dibagi 100, kemudian dikali 2. selanjutnya untuk merunning sebuah piton, pertama-tama kita mengucap S5. Nah, kemudian pada bagian terminal ini kita dapat melihat pada ini ada imperial weight in kilogram. Kemudian kita memasukkan angka berat badan kita dalam satuan kilo. Contoh berat badan 37 kg. Kemudian dalam tinggi 150 cm. Kemudian kita enter dan didapatkan hasil Ini senilai 16,44 yang memastikan berat badannya kurang. Kemudian kita akan menambahkan nanti dengan menggunakan S5. Kemudian kita akan melakukan dengan berat badan yang berbeda yaitu 150. Kemudian tinggi badannya itu 100. hasil yang didapatkan yaitu 19,53 yang menyatakan bahwa ini memiliki berat badan normal. Sebagai contoh yang terakhir, kita masukkan berat 70, kemudian tinggi badan 170. Hasil yang didapatkan yaitu 24,22 yang menyatakan berat badan berlebih. Melakukan running melalui program piton untuk mencari akar pasangan kuadrat. Yang pertama itu kita akan pilih S5, kemudian kita akan menentukan nilai A sebesar 1, kemudian B sebesar 10, kemudian C sebesar 16. Kemudian akan dirunning untuk menghitung diskriminannya. Nah, nilai diskriminanan dapat adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 8. Nah, kita akan menggunakan piton untuk menghitung kedalaman pemanjang dinding surat kaca dengan cara berikut. Yang pertama yaitu kita akan menentukan koefisien tegangan aktif tanah. Kemudian kita akan menentukan KP yaitu koefisien tegangan pasif tanah. Kemudian kita akan mendapatkan outputnya yaitu tinggi dinding surat dan kedalaman pemanjang, dan yang terakhir yaitu sudut gesernya. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan volume dan gas balok melalui pemrograman piton. Yang pertama kita langsung saja pilih S5 untuk menginput nilai yang diinput yaitu panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Kita masukkan panjang balok sebesar 15, kemudian habis itu lebar balok 10, habis itu tinggi balok 12. Setelah itu kita akan mendapatkan outputnya. Jadi output yang didapatkan itu dengan ukuran panjang 15, lebar 10, tinggi 12, mempunyai luas 900, volume 1800 dan kenyang 148. Terima kasih. Sekian video dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.